Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Ushulul Iman oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Maka berkata Syekh, wali muslimin an Jundab marfu'an, dan bagi Imam Muslim rahimahullah, yaitu di dalam riwayat Muslim dari sahabat Jundab secara marfu' radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulan qala, anna rajulan qala, bahwa ada seseorang berkata, wallah la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Wa inna Allah ta'ala qala, namun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi berfirman, dan sesungguhnya Allah yang maha tinggi berfirman, man dalladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulanin fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalak. Barang siapa yang yata'alla alayya, dia bersumpah atas namaku, mendahului ketetapanku, an la aghfira li fulanin, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, fa inni ghafartu li fulanin wa ahbattu amalak,
maka sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan tersebut dan aku menggugurkan amal-amalmu. Ya, gugur amalanmu. Amalan orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mengampuni si fulan. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni si fulan itu. Dan orang yang mendahului Allah bersumpah atas nama Allah itu digugurkan amalannya oleh Allah. Naam. Maka ikhwan, A'azzani Allahu wa iyyakum, pada hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang sangat penting. Di antaranya yang pertama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan, yakni melarang seseorang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang merupakan hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendahului Allah dalam semua hal, terutama dalam memvonis seseorang dengan surga atau neraka. Naam. Dan hal itu dilarang, diharamkan oleh Allah. Karena persoalan surga dan neraka adalah merupakan hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memasukkan siapa yang Allah kehendaki ke dalam surga, dan Allah memasukkan siapa ke dalam neraka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, maka di sini larangan mendahului Allah, haram hukumnya. Apalagi dalam perkara memvonis seseorang dengan surga atau memvonis seseorang dengan neraka tanpa ada burhan, tanpa ada dalil-dalil, tanpa ada keterangan-keterangan yang nyata. Dan ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidahnya para ulama salaf. Sebab itu kalau ada yang mengatakan bahwasanya para salafiyun adalah orang-orang yang mudah mengkafirkan, ini batil. Ini adalah buhtan, tuduhan yang keji terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah, para salafiyun. Karena kita berjalan di atas nas, kita tidak mudah mengkafirkan seseorang dan tidak mudah mengkapling-kapling surga itu milik seseorang atau neraka itu milik seseorang tanpa ada burhan, tanpa ada dalil. Karena akibatnya fatal. Nah, coba antum lihat di sini, ketika seseorang dia mendahului Allah, dia bersumpah wallah la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan. Tapi karena kelancangannya ini mendahului Allah, maka apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala justru menggugurkan amalan orang itu dan memasukkan si fulan itu ke dalam surganya Allah. Jadi Allah mengampuninya. Allah mengampuninya. Nah, maka di sini juga ada satu keterangan bahwasanya terkadang manusia itu dia membicarakan suatu perkataan yang mungkin ringan di lisannya, tetapi berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang saking ringannya sebuah ucapan itu sampai dia ucapkan tanpa berpikir apa-apa.
tanpa mempertimbangkan, ucap gitu aja. Tapi akibatnya justru dengan kalimat yang ringan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan adab kepadanya. Ya, sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimana wa rahimahumullah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar dia berucap dengan suatu ucapan yang ma yatabayyanu ma fiha, yang tidak jelas bagi dia atau belum jelas bagi dia apa-apa yang ada dalam ucapannya itu, asal ngomong saja, ringan, dianggap remeh, dianggap sepele, kalimat mengkafirkan seseorang, mengeluarkan seorang dari Islam, mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, mengeluarkan seseorang ya dari Shiratal Mustaqim tanpa ada burhan atau kalimat-kalimat yang lainnya sepele saja kadang-kadang. Ya, tetapi apa kata Rasulullah? Yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Dia dilemparkan ke dalam neraka atau dijatuhkan ke dalam neraka dengan sebab kalimat yang sepele yang dia ucapkan itu, ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Lebih jauh daripada timur dan barat. Lebih jauh dari timur dan barat dilemparkan ke dalam neraka. Padahal kadang-kadang kalimatnya cuma sepele. Ini Rasulullah mengatakan innal abda la yatakallamu bil kalimah, kadang sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar dia berucap dengan suatu ucapan yang ma yatabayyanu ma fiha, yang belum jelas bagi dia. Belum jelas bagi dia, dia belum teliti, dia belum tahu cari tahu kebenaran kalimat tersebut, atau dia belum paham, dia tidak mengerti, atau dia tidak berhati-hati apa resiko dari kalimat-kalimat yang dia lakukan itu. Ternyata sebab kalimat yang dianggap sepele, dia anggap ringan itu, Allah melemparkan dia ke dalam neraka itu sejauh timur dan barat. Jauh timur dan barat. Nah, dan begitu pula yang disebutkan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada orang-orang yang kalau dia bersumpah atas nama Allah la abarrah, niscaya Allah akan memenuhi sumpahnya. Kalau dia meminta kepada Allah dengan sumpah, maka pasti Allah kabulkan. Nah, maka di sini juga bahaya berucap tanpa ilmu. Ada apa? Ada keterangan tentang bahayanya berkata tanpa ilmu. Karena orang yang berkata tanpa ilmu bisa jadi karena kata-kata itu menyebabkan dia binasa. Nah, coba bayangkan bagaimana orang ini berbicara tanpa ilmu, dia mengatakan dia pastikan bahwa Allah tidak mengampuni si fulan, padahal di akhirat Allah ampuni si fulan itu, dan justru Allah gugurkan amalannya. Allah gugurkan amalannya orang yang berucap itu, ya. Nah, maka di sini hati-hati. Jangan gampang-gampang memvonis seseorang dengan neraka, gampang-gampang memvonis seseorang dengan surga tanpa ada burhan, tanpa ada bukti atau keterangan-keterangan yang jelas dari Al-Quran ataupun Sunnah. Yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa di sini ada larangan bahwa tidak boleh membuat
seseorang itu berputus asa dari rahmat Allah bagaimanapun keadaan atau kemaksiatan yang dilakukan olehnya. Kadang-kadang kita lihat orang itu ya, dia berada dalam kemaksiatan, dia berada dalam penyelisihan terhadap syariat, ya, kemungkaran. Lalu apa? Kadang-kadang orang itu dia merasa, ini orang bagaimana melakukan kemaksiatan, orang ini bagaimana tenggelam dalam kemungkaran. Orang ini menyelisihi syariat Allah, menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini, ya, Allah tidak akan memberikan dia rahmat, Allah tidak akan mengampuni, Allah tidak akan memberikan dia hidayah. Misalnya begitu, mendahului orang itu, Allah tidak akan berikan dia hidayah, Ustaz. Ini tidak boleh, dilarang. Tidak boleh membuat seseorang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan seseorang itu berada dalam kemaksiatan. Ya, hatta orang kafir pun tidak boleh buat dia berputus asa dari rahmat Allah. Orang kafir tidak boleh. Ketika dia berada di dunia dia masih kafir itu tidak boleh buat dia, engkau ini masuk neraka. Ya, engkau ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah, engkau tidak akan mendapatkan hidayah misalnya. Tidak boleh. Ini namanya membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Nah, kalau memang dia itu walaupun kafir, tetapi kalau dia masih hidup dalam kehidupan dunia, yang harus dilakukan kepadanya adalah yad'uhu ilallah, dakwah dia kepada Allah, wa ya'muruhu bitaubah, dan perintahkan dia untuk bertaubat. Perintahkan dia untuk apa? Bertaubat. Ada orang lakukan kemaksiatan kadang-kadang berkali-kali. Barangkali kita ada di antara teman-teman kadang-kadang dulu istiqamah, sama-sama rajin ke masjid, datang ke majelis ilmu, pegang mushaf, jalan kemana-mana. Sekarang kita lihat dia di jalan sempoyongan, ya, karena mabuk, kadang-kadang pegang gitar kemana-mana. Kalau dulu pegang Al-Quran, sekarang pegang gitar, kita aduh, orang tidak, Allah tidak beri dia hidayah. Tidak boleh, tidak boleh mengatakan yang demikian. Atau bahkan sampai kita mengatakan engkau tidak akan diampuni oleh Allah. La yajuz, haram. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, atau Allah memberikan dia hidayah di akhir usianya, dan Allah menyesatkan engkau di akhir usiamu. Ya. Nah, ini bahaya. Ini mendahului Allah, lancang terhadap Allah. Dan dia boleh buat orang itu putus asa dari rahmat Allah, tidak boleh. Selama dia masih hidup, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun dia berada dalam suatu kemaksiatan, kadang-kadang dia jadi baik, kemudian jadi buruk lagi, kadang-kadang baik lagi, kadang-kadang buruk lagi. Jangan putuskan harapannya dari rahmat Allah, tapi beri dia kabar gembira. Ya, sampaikan kepada dia tentang Allah itu maha luas ampunannya, Allah itu senantiasa membuka pintu taubat kepada hamba-hamba. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah selagi seorang hamba itu mau bertaubat kepada Allah. Maka kita dakwakan dia kepada kebaikan, kita perintahkan dia untuk bertaubat. Naam. Dan apa? Ya, dan kita membuat dia cinta terhadap kebaikan, kita buat dia cinta terhadap taubat, dan bersemangat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah serta karunia Allah. Begitu. Dan tidak boleh bersumpah atas seseorang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya atau Allah tidak akan memberinya hidayah. Kadang-kadang kita itu sok mengatur Allah, seolah-olah kita punya bagian, punya kekuasaan dalam mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat seorang itu dia tenggelam dalam kemaksiatan, kadang-kadang dia melakukan kebid'ahan atau bahkan dia lakukan kesyirikan sekalipun, ya kita sudah malas dengannya, ya, karena kita cepat emosi, cepat berputus asa, cepat karena kita tergesa-gesa. Ya, mau bahwa apa yang kita dakwakan manusia itu langsung sekali bicara orang itu langsung berubah gitu. Nah, kadang-kadang kita orang ini tidak akan diberikan hidayah oleh Allah, orang ini tidak akan diampuni oleh Allah, orang ini disesatkan, ya, orang ini ya dia akan masuk neraka, orang ini dia akan masuk surga dan seterusnya. La yajuz, itu tidak boleh dalam
dalam syariat yang mulia ini. Ya, sekali lagi ya, di dalam hadis yang mulia ini ada pelajaran bahwa larangan bagi seseorang untuk membuat orang lain itu putus asa dari rahmat Allah, bagaimanapun orang itu berada dalam kemaksiatan. Yang harus dilakukan baginya adalah mendakwahi dia, ya, kemudian memerintahkan dia untuk bertaubat, ya, kemudian membuat dia itu cinta kepada kebaikan dan cinta untuk taubat dan bersemangat untuk mendapatkan pahala. Ini intinya adalah apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, yaitu permudahlah dan jangan persulit, sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya dari hadis yang mulia ini ada faedah bahwa ada penjelasan bahwa sangat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat luasnya apa? Rahmat Allah. Nah, disebabkan karena sangat luasnya rahmat Allah, maka tidak pantas bagi orang yang melakukan kemaksiatan itu untuk berputus asa dari rahmat Allah. Tidak layak. Ya, karena rahmat Allah itu sangat luas. Engkau melakukan kemaksiatan bagaimanapun, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnutu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Coba antum bayangkan, orang kafir sekalipun bisa jadi di akhir usianya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah masuk Islam. Ya, dan baik keislamannya, kemudian dia wafat dalam keadaan demikian. Begitu pula sebaliknya, ada orang-orang itu yang awal-awalnya itu dia tumbuh dalam keadaan istiqamah, tetapi kemudian di akhir hidupnya dia adalah orang yang binasa. Bisa jadi dia murtad, bisa jadi dia sesat, kemudian dia mati dalam kesesatannya, atau dia mati di dalam kemurtadannya, bisa jadi. Banyak kisah ya ikhwan, banyak kisah sekali. Bahkan ada suatu kisah nyata yang terakhir di zaman abad-abad 19. Itu ada seseorang di Saudi itu, dia orang alim, luar biasa alimnya. Dia punya karangan-karangan yang begitu banyak, dakwanya tajam, bantahan-bantahannya terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang luar biasa sekali. Ya, orang ini. Namun suatu ketika dia kenal dengan seorang wanita di luar kerajaan Arab Saudi itu. Wanita ini memiliki penyimpangan. Lalu orang ini dia menikahi wanita tersebut dengan maksud mau mendakwahinya, mendakwah orang ini. Apa yang terjadi? Ternyata karena pergaulannya dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan yang sama dengan istrinya itu, akhirnya orang ini berubah menjadi gembong penyeru kepada kesesatan. Yang tadinya para ulama mengatakan bahwa karangan-karangannya itu adalah pedang terhunus untuk para gembong-gembong kesesatan, tetapi kemudian dia berubah menjadi pembela mereka dan akhirnya wafat dalam keadaan demikian. Dan kita juga lihat berapa banyak para dai-dai yang tadinya istiqomah, mereka bahkan sampai orang-orang yang telah mendapatkan gelar-gelar atau mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari para ulama kibar sekalipun, kemudian kita dapati dalam tengah-tengah perjalanan hidup mereka atau di akhir hidup mereka justru berubah menjadi pengusung-pengusung kesesatan. Nah, maka dari itu ini seseorang itu dia harus paham dan mengerti, tanamkan dalam dirinya kesadaran yang sesadar-sadarnya bahwa rahmat Allah itu luas, sehingga dia yang melakukan kemaksiatan itu tidak berputus asa dari rahmat Allah.
Dia selalu kembali kepada Allah, ya, dan mengharapkan rahmat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yaghfirud dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Dia harus tahu itu. Dan dia harus juga tanamkan dalam keyakinannya bahwa setiap kebaikan itu menggugurkan dosa-dosa. Maka dengan itu dia tidak putus asa dari rahmat Allah, dan dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Dan ingat, orang yang mendahului Allah Subhanahu wa taala itu dianggap orang itu buruk adab terhadap Allah. Ya, dia buruk adab, adabnya buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dilarang untuk mendahului, ya, lah bagaimana ketika yang dia dahului itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian ikhwana fiddin azza Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya berkata penulis rahimana rahimahullah, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan baginya, yakni bagi Imam Muslim rahimana wa rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu', yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun." Kalaulah seorang mukmin itu dia tahu ma indallahi minal 'uqubah, apa yang ada di sisi Allah berupa hukuman, berupa adab, berupa siksaan, ma tami'a bi jannatihi ahadun, niscaya tidak ada seorang pun yang berambisi untuk mendapatkan surga Allah. Tamak. Maksudnya apa ya? Maksudnya kalau seseorang itu dia tahu betapa beratnya siksa Allah, ya boro-boro dia beramal itu untuk dia berusaha, dia berhayal untuk mendapatkan surga, beramal untuk selamat dari adab Allah saja, itu sudah suatu hal yang luar biasa yang harus dia fokuskan ke sana. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu. Nah, kemudian walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah, ya, dan kalaulah seorang kafir itu mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari rahmat Allah. Ini kalaulah orang kafir itu dia mengetahui betapa luasnya rahmat Allah, ma qanita min jannatihi ahadun, niscaya tidak ada seorang pun dari mereka itu yang berputus asa dari surga Allah. Kalau orang kafir itu dia tahu rahmat Allah itu begitu luas, walaupun dia berada dalam keadaan kafir ini, dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah, tetap saja dia akan berharap rahmat Allah. Ya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini dalam hadis yang mulia ini ada penyebutan tentang dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Memberikan hukuman, yaitu adab dan rahmah. Ya. Ya, Allah itu ya maha memberikan adab, maha memberikan hukuman, dan Allah juga maha memberikan rahmat. Nah, ini dua sifat ini. Nah, coba antum bayangkan, kalaulah seseorang itu dia paham, ya, seorang mukmin yang dia beramal, beribadah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kalau dia tahu bahwa adab Allah itu begitu pedih, siksa Allah itu begitu dahsyat, ya boro-boro dia beramal untuk mendapatkan surga, beramal untuk selamat dari adab Allah saja itu sudah suatu hal yang luar biasa yang dia usahakan gitu. Ya. Beramal untuk selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang mengatakan, kita ini juga
sholat belum tentu masuk surga. Ya memang iya. Ya karena surga itu bukan suatu hal yang kita bisa jaminkan untuk diri kita, karena surga itu adalah rahmat Allah. Tetapi beramal, berusaha untuk selamat dari adab Allah itu pasti. Ya. Maka jangan salah, kadang-kadang orang tua ada bahasa-bahasa yang justru membuat dia binasa. Ya, kalau kita ajak orang untuk kebaikan, atau kalau kita mengajak dia untuk melakukan amal-amal soleh, dia mengatakan kita ini juga sholat belum tentu masuk surga, orang juga itu ibadah belum tentu masuk surga. Iya bisa jadi, karena surga itu terlalu mahal, tidak bisa dicapai hanya sekedar dengan amal-amal soleh. Tetapi juga ingat bahwa adab Allah itu terlalu pedih, maka bisa dihindari dengan melakukan amalan soleh. Maka ketika seorang dia tahu bahwa adab Allah itu begitu pedih, maka dia termotivasi untuk melakukan amalan soleh, bukan hanya untuk mendapatkan surga, tetapi untuk selamat dari adab Allah. Itu sudah suatu keberuntungan yang sangat besar. Coba antum bayangkan, adab Allah begitu dahsyat itu, ya sampai-sampai orang itu tidak berambisi untuk mendapatkan surga dengan amalan soleh. Artinya apa? Ya dia berambisi itu kalau bisa selamat dari adab Allah saja, itu yang pertama dulu. Nanti untuk mendapatkan surga itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yanju ahadukum bi amalih. Salah seorang itu tidak semata-mata selamat dengan amal-amalnya, tidak. Dalam lafaz yang lain itu Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata ahadukum bi amalih. Ya sekali-kali salah seorang dari kalian itu tidak masuk surga semata-mata dengan amalannya. Maka para sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah. Rasulullah katakan iya walaupun saya. Tetapi saya masuk surga itu adalah dengan karunia dan rahmat Allah atasku. Ya. Nah ini menunjukkan kepada kita bahwa memang surga itu sesuatu yang terlalu mahal, sesuatu yang nilainya terlalu tinggi. Tidak bisa dicapai hanya semata-mata dengan amal soleh. Tetapi ingat, dengan amal soleh itu seseorang bisa untuk menghindar dari adab Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hadis itu juga bukan menerangkan bahwa Rasulullah saja itu juga sebagaimana yang dikatakan oleh Quraisy Shihab ya. Quraisy Shihab mengatakan dengan hadis itu seorang tidak akan masuk surga dengan amal solehnya itu, walaupun Rasulullah itu tidak masuk surga. Ya dalam hadis ini batil. Ya. Nah sesungguhnya dia ini kan menyimpan akidah Syiah. Ya, menyimpan akidah Syiah. Ya kemudian ya nanti lahir dari lisan-lisan mereka itu, walaupun dia tidak sadar ya kebencian mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebencian mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Nah begitu pula kebalikan dari itu ya, ini tentang orang kafir. Kalau sekiranya orang kafir itu dia tahu rahmat Allah itu begitu luas ya, rahmat Allah itu begitu luas, maka dia tidak akan berambisi, dia tidak akan putus asa dari mendapatkan surga. Dia tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, singkatnya bahwasanya ketakutan dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya tidak membuat seseorang sampai berputus asa dari rahmat Allah dan meninggalkan taubat serta beristighfar kepada Allah. Hanya karena apa? Ya hanya karena dia menyangka bahwa Allah tidak akan lagi mengampuni dia. Tidak boleh demikian. Ya orang takut terhadap adab Allah itu tidak boleh sampai membawa dia itu berputus asa dari rahmat Allah, lalu dia meninggalkan taubat dan beristighfar hanya dengan prasangka bahwa dia tidak akan diampuni lagi oleh Allah. Ada orang karena dia lakukan kemaksiatan, dia merasa dirinya bahwa dia ini orang tidak pernah melakukan ibadah ya, orang tidak pernah melakukan ketaatan, sementara semasa hidupnya mungkin dia tenggelam dalam kemaksiatan misalnya, lalu dia putus harapan, dia sudahlah ya tidak usah saya ini bertaubat, tidak usah saya mohonkan ampun kepada Allah.
Ya saya ini ya tidak akan lagi diampuni oleh Allah. Kan ada orang begitu. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, begitu pula apa? Ya begitu pula seseorang karena dia itu tahu bahwa rahmat Allah itu begitu luas, ya lalu membuat dia apa? Membuat dia membuka pintu-pintu untuk tetap terus berada dalam sebuah kemaksiatan hanya dengan harapan bahwa Allah itu maha mengampuni. Lalu dia tidak bertaubat dan dia juga tidak melakukan amalan saleh. Dikatakan Allah itu maha mengampuni, ya sudah. Karena Allah maha mengampuni, dia tidak lakukan amalan saleh. Dalam prasangka dia, yakin dia sudah Allah ampuni saja begitu, tanpa dia melakukan amalan saleh. Ini pun tidak boleh. Atau orang kafir ya. Sampai-sampai orang kafir itu kalau dia tahu rahmat Allah itu begitu luas, dia tidak akan putus asa dari beramal supaya dia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya. Maka di sini ada apa? Ada suatu catatan bahwa seseorang itu atau seorang mukmin itu dia tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Tidak boleh merasa aman dari makar Allah, dan dia juga tidak boleh untuk bermudah-mudah tenggelam dalam kemaksiatan dan keburukan-keburukan. Tidak boleh. Seorang muslim jangan coba-coba merasa aman dari adab Allah. Dia harus tahu bahwa adab Allah itu pedih dan adab Allah itu mengintai dia setiap saat. Kapan ketika dia lengah, dia terjatuh ke dalamnya. Maka dia harus apa? Tidak boleh merasa aman. Yang kedua, dia juga tidak boleh apa? Bergampang-gampangan dalam kemaksiatan. Tidak boleh memudah-mudahkan, oh enggak apa-apa sudah. Ya karena Allah itu kan maha mengampuni. Sudah dia lakukan apa yang dia mau. Itu tidak boleh juga. Ya. Nah. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.